Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri Delia Putri Apriliani dengan MPM 19106310 dan teman saya Khairul Ramadan dengan MPM 19106310 Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi catatan kaki atau footnote. Yang pertama ada pengertian dari catatan kaki. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah halaman atau akhir bab atau subbab karya ilmiah. Keterangan ini umumnya ditulis dalam huruf yang lebih kecil dibanding dengan huruf pada naskah utama atau pokok. Catatan kaki menjelaskan dari mana asal kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung atau sumber penggalan teks dalam sebuah tulisan. Setiap penggalan teks yang menggunakan catatan kaki akan ditandai dengan nomor subscript di akhir kalimatnya, yang akan terkait langsung dengan sumber yang ada pada catatan kaki. Penggunaan catatan kaki. Dalam penggunaannya, catatan kaki dibagi dua. Yang pertama, catatan kaki dalam sistem perujukan untuk kerangka teori dan catatan kaki untuk sumber tak tertulis. Perujuk dengan catatan kaki, footnotes. Jika penulis menggunakan catatan kaki sebagai catatan dalam sistem perujukan untuk kerangka teori, ada dua cara dalam menempatkan catatan kaki, yakni sebagai berikut. Yang pertama, catatan kaki dapat ditempatkan di bawah halaman yang sama dengan nomor pemarkah dan disebut catatan kaki. Yang kedua, catatan kaki dapat pula ditempatkan pada akhir setiap bab dan disebut catatan belakang, endnote. Biasanya, penomoran catatan kaki dilakukan secara berurutan dalam satu bab dan dimulai lagi dengan angka 1 itu pada bab berikutnya. Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai perujukan untuk kerangka teori suatu karya tulis ilmiah, yakni sebagai berikut. Ibidem berarti kutipan diambil dari sumber yang sama, tanpa disela oleh sumber lain. Singkatan ini digunakan jika perujukan mengacu langsung pada karya yang disebut dalam perujukan nomor sebelumnya. Jika nomor halaman mengacu sama, tidak perlu dicantumkan nomor halaman. Jika nomor halamannya berbeda, setelah ibid dicantumkan nomor belakangnya. Ibid harus diikuti oleh nada titik dan dicetak miring. Contoh ibid titik angka 75. Yang kedua, opsit atau oper citato berarti kutipan diambil dari sumber yang telah disebut sebelumnya pada halaman yang berbeda dan telah diselingi sumber lain. Teknik penulisannya adalah menggunakan nama keluarga atau marga penulis, diikuti oleh op.sit. Diikuti oleh nomor halaman jika halaman perujukannya berbeda dari perujukan pertama. Contoh, Mulino opsit titik 152. Yang terakhir, loksit sama dengan loko citato berarti kutipan diambil dari sumber dan halaman yang sama yang telah dikelola oleh sumber lain. Teknik penulisannya adalah menggunakan nama keluarga atau marga penulis, diikuti oleh loksit. Contoh, Nasution loksit. Kedua, ada catatan kaki untuk sumber tak tertulis. Catatan kaki untuk sumber tak tertulis dapat berupa suatu keterangan tambahan tentang istilah atau ungkapan yang tercantum dalam naskah. Selain itu, catatan kaki dapat juga berupa rujukan kepada sesuatu yang bukan buku, seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, berita di radio, dan yang sejenisnya dengan itu. Catatan kaki tidak tertulis, istilah-istilah seperti ibid, kemudian opcit dan lokcit tidak digunakan dalam karya tulis ilmiah jika penulisnya mengikuti cara catatan pustaka atau body notes. Dalam catatan pustaka,
Informasi tentang nama penulis dan tahun terbit, serta halaman yang dikutip langsung dicantumkan dalam teks. Selanjutnya ada contoh catatan kaki untuk sumber tak tertulis. Bagian yang akan diterangkan itu diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya di belakangnya. Nomor itu dinaikkan setengah spasi tanpa jarak ketukan. Catatan kaki diletakkan di bawah halaman dengan dibatasi oleh garis. Kemudian, jarak dari garis pembatas ke catatan kaki 2 spasi. Untuk nomor catatan kaki dinaikkan setengah spasi di depan penjelasan dan diberi kurung tutup. Kesimpulan, karya ilmiah merupakan hasil dari penelitian berupa teks tulis yang di dalamnya tercantum beberapa rujukan atau sumber dari penelitian. Dalam hal ini, disebut footnotes atau catatan kaki yang dibagi menjadi sistem perujukan untuk kerangka teori dan catatan kaki untuk sumber tak tertulis. Keduanya terletak di bagian bawah atau akhir halaman dalam satu lembar teks karya ilmiah dengan ukuran font yang relatif lebih kecil dan disertai penomoran berupa angka di bagian atas. Sekian presentasi kelompok 11, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.